kawan-kawan, bertemu lagi di channel saya, LiveApp channelnya Alam Flora dan Fauna. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah seorang teman saya, salah seorang pengoleksi bonsai. Mari kita review ke rumahnya. Om Swastiastu, Pak. Apa kabar? Ya, baik. Selamat Baik, ya, datang di kediaman saya. Ya. Boleh minta waktunya sebentar ini buat Ayo, ngobrol-ngobrol, silakan. Mari. review koleksinya, Pak. Ya, boleh. Mari silakan. Ini ada bahan apa nih, Pak? Yang pertama ini? Ini bonsai boni. Bonsai boni nih kawan-kawan. Ini jenis boni buah. Seperti ini penampakan fisiknya. Karakternya wow. Sudah lumayan ya berkarakter. Kalau dari gaya apa ini masuknya, Pak? Bisa dikatakan gaya rap. Gaya rap Gaya ya. rap ya. Satu pohon banyak batang gitu ya, Pak? Bukan, dari Mongol dia agak rebah. Bonggol posisinya rebah, jadi bisa dibilang maksudnya batang ya, posisinya rebah, jadi disebut gaya rap. Gaya rap. Ini termasuk gaya rap ya kawan-kawan. Kalau untuk media menggunakan apa saja ini, Pak, medianya? Untuk media tanam saya lebih memilih dominan pasir malang, sekam bakar, dan pupuk kandang ya. Pupuk kandang juga sedikit tanah subur. Ini hasil dongkelan ya, Pak? Ya, dongkelan. Semua, hampir semuanya dongkelan. Ayo kita lanjut lihat koleksi beliau berikutnya. Bagus. Ini ada bahan bonsai loa ya, Pak? Loa ya. Ini hasil dari dongkelan juga? Ini dongkelan juga. Ya lumayan lah karakternya. Woi, karakternya ini Kelihatan tua sekali ya. pohonnya. Ini kambiumnya udah mengelupas ya, Pak, tapi masih bisa Masih tetap hidup dengan hidup dengan sehat ya. bagus ya. Kira-kira udah berapa lama ini, Pak, dari Ini dongkelannya? baru programan sekitar 2,5 bulan. Ini baru ini. Pohonnya baru saya dapat, dan di sini kambium memang sudah tidak ada tapi masih hidup ya. Ya, ini masih mentah, bukan kering nih. Lumayan bagus karakternya. Kalau untuk media bahan loanya ini? Media secara umum saya tetap menggunakan dominan pasir malang ya. Untuk sahabat bonsai mungkin sudah akrab dengan pasir malang, jadi dominan pasir malang. Dan kalau untuk loa saya tambahkan kokopit. Yang berikutnya ini ada pohon kimeng ya, Pak? Ini pohon kimeng gabungan batang ya. Oh, ini proses penggabungan batang seperti itu. Ya, proses penggabungan batang. Ini batang kecil-kecil ya, seukuran ini. Ini dia kecil-kecil. Kenapa saya gunakan batang kecil? Karena batang kecil akan lebih cepat menyatu tentunya. Dan kain ini saya gunakan untuk merangsang tumbuhnya akar sulur ya. Akar sulur akan membantu menutup celah-celah batang sehingga lebih cepat penggabungan batangnya. Oh, jadi seperti itu fungsi dari kain ini ya, Pak, ya? Ini dari hasil stekan batang-batangnya ini, ranting-rantingnya ini maksudnya? Batang Penggabungan. ini dari stekan ya. Stekan karena kimeng kan gampang sekali untuk kita stek. Dan Ya. kain ini bisa menjaga kelembaban ya, karena di dalamnya ada moss. Jadi kain ini membantu menjaga kelembaban mossnya begitu. Kira-kira
penggabungan ini untuk menyatunya batangnya ini kira-kira berapa bulan butuh waktu Pak Tut? Untuk menyatunya Ya. batang tergantung dari banyak faktor ya. Yang pertama dari kesuburan media tanam sangat berpengaruh. Ya. Kedua, proses kita seperti ini, contohnya saya lakukan seperti ini akan lebih cepat ya. Selain media tanam yang bagus, proses penumbuhan akar sulur juga sangat penting ya. Berarti Jadi kurang lebih sekitar 6 sampai 8 bulan saya yakin bisa menyatu dengan maksimal ini batang-batang kimang ini ya. ya seperti itu kawan-kawan, dapat ilmu baru bagi yang ingin menggabungkan batang bonsai kimang ya. Bisa dicoba dilakukan di rumah. Ayo lanjut yang berikutnya. Wow, ini bahan bonsai big size ya Pak Tut ya. Oh ya betul, ini bahan bonsai loa. Ini bahan bonsai loa. Ya betul, loa dengan ukuran besar sekali ini. Hasil dongkelan juga ini Pak Tut. Ini dongkelan juga, kebanyakan dongkelan ya. Untuk koleksi saya sekedar pakai rumahan aja. Ini benar-benar prospek kawan-kawan, bisa dilihat kaki-kakinya sudah keliling, sudah mantap sekali. Percabangan juga, tangannya sudah terbentuk ya Pak Tut ya. Ya lumayan, sudah hampir seimbang lah dari tangan-tangannya. Berarti bahan ini tinggal menunggu tahap kanopinya ya. Percabangan bagian atas juga kanopi sekaligus pembesaran masih ya. Pembesaran ini masih kurang lebih dari 50% lagi lah untuk pembesarannya. Masih belum Baru seimbang ya. proporsional ya Ya belum seimbang. untuk ukuran tangan kanan dan kirinya. Ya betul. Ini sudah di ground berapa lama ini Pak Tut? Yang ini sudah lumayan lama ya saya ground, dari dongkelan kurang lebih sudah 2 tahun ya saya dapat dongkelan ini, dan groundnya juga hampir 2 tahun. Baru dongkel saya langsung taruh dalam ground ya, hampir 2 tahun, dan ini masih perlu penutupan kambium ya. Ini ada bekas potongan cukup besar, jadi itulah fungsinya kita memperbesar cabang yang ini yang dekat dengan potongan ya. Jadi akan mempercepat proses penutupan kambiumnya. Jadi fungsi dari pengelosan cabang ini agar mempercepat pertumbuhan kambium, Betul sekali. dan nantinya cabang ini akan dipotong ya Pak Tut? Ini dipotong ya, dipotong terlalu dekat dengan batang utama ya. Berarti dipotong setelah kambium menutup sempurna di sini ya. Ya betul, itulah salah satu teknik dari mempercepat tumbuhnya kambium. Ya, itu dapat lagi satu ilmu kawan-kawan untuk mempercepat pertumbuhan kambium. Jadi batang-batang yang tidak digunakan pun dibiarkan diloskan dulu supaya kambium dari bahan bonsainya lebih cepat menutup ya. Ya betul sekali. Poin terutama dalam ground kita penyuburan media tanam ya tentunya. Bahan apapun yang kita ground untuk memaksimalkan pertumbuhan dan penutupan kambium adalah yang terutama media tanam terjaga dengan sangat bagus agar tetap subur. Ya, ini termasuk bahan yang lumayan besar ya Pak Tut ya. Ya ini XXL. ya betul. Ini seukuran galon kurang lebih, lumayan besar dan lumayan lah
buat di rumah, koleksi di rumah udah saya rasa cukup lah. Nggak dijual nih Pak Dut? Masih sayang-sayangnya nih, kasihan. Masih di program dulu ya. Rencananya buat maskot lah istilahnya, saya pakai di rumah aja dulu, pakai belajar. Ayo lanjut yang berikutnya. Ini ada bahan apa ini Pak Dut? Ini tikus Benjamina ya. Tikus Benjamina. Ya betul, alias beringin pucuk merah. Beringin pucuk merah. Lokal ini ya Pak Dut? Ini Beringin beringin lokal? lokal ya. Ini adalah jenis beringin lokal yang nilainya paling tinggi ya di antara beringin lokalnya. Wih, ini prosesnya sudah, kakinya sudah Nah, lumayan udah memutar ya Pak Dut? ya? muter ya, lumayan. Ini tinggal proses apanya nih Pak Dut? Ini masih Program. penyeimbangan cabang tangan-tangannya. Ini baru saya press kembali. Saya rasa udah seimbang, kita bikin anak cabang baru ya. Berarti ini dinolkan dulu seperti itu Pak Dut? Ya betul, kita press untuk mendapat penirusan nantinya, penirusan dari anak cabangnya ya. Untuk cabang utama cukup dengan ukuran seperti ini, sudah saya rasa seimbang. Jadi kita press dan kembali menunggu tumbuhnya anak cabang baru tentunya. Untuk prosesnya seperti itu kira-kira. Berarti tujuan dari pengepresan supaya ada penirusan seperti itu ya? Ya betul, penirusan Baru nantinya membentuk anak cabang. anak cabang. Memang teknik di dalam berbonsai umumnya seperti itu ya. Untuk mendapat bonsai yang benar-benar bagus, berkarakter, ya memang seperti inilah Itu tahapannya. proses ya Pak Dut ya? Tahapannya memang lama ya, tidak ada yang instan dalam sebuah bonsai Iya, yang butuh bagus. kesabaran ya Pak Dut ya? Betul. Nah, ini program akar sulur ya namanya Pak Dut? Ya betul, ini bukan program akar sulur, bukan ya. Ini program untuk pengelosan, sama dengan ground ini ya. Tapi saya tidak menggunakan Oh iya iya. media yang banyak, tetapi saya membiarkan akar tembus ke bawah ya, tanpa menggunakan talang. Ini termasuk proses ground juga. Proses ground kawan-kawan seperti ini. Potnya tidak menyentuh tanah langsung ya. Cuma akar-akarnya ini dijulurkan ke bawah sampai ke tanah supaya menambah nutrisi dari bahan bonsainya. Ya betul, Bahan bonsai beringin milik Pak Ketut Bagus Astawu. karena masih dalam proses ground, jadi kita suburkan dulu pohonnya. Ini sudah diprogram berapa lama Pak Tut untuk bonsai beringinnya? Yang ini untuk pembesaran cabang saja saya sudah lakukan 1,5 tahun nih. Sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun untuk penyeimbangan cabangnya ya. Berarti untuk percabangan ini sudah seimbang ya. Ya, Yang saya dari rasa bawah. sudah seimbang. Kedua dan di atasnya. Kalau untuk gaya ini termasuk dalam gaya apa Pak Tut? Ya, untuk stylenya ini formal ya. Termasuk formal ya? Formal, betul, formal. Formal, pohonnya tegak. Saya bikin tidak terlalu tinggi nih. Dengan ukuran tinggi sekian sudah cukup. Berarti di sini sudah letak kanopinya nantinya ya Pak Tut ya? Kira-kira di sampai sini sudah cukup lah. Cukup seimbang lah pohon dengan tinggiannya.
Ini sangat prospek kawan, kedepannya bakalan beringin dari patutnya. Oke, lanjut ke bahan berikutnya Patut. Ini rukem ya. Rukem ya. Ini rukem kawan-kawan. Hasil dongkelan juga ya Patut. Kalau yang ini saya dapat dari temen ya, saya beli dari temen. Karakternya saya suka, saya dapat di temen, lumayan lama juga nih. Lumayan lama dalam drone. Beli berapa Patut? Ya, untuk Kalau boleh nilainya tahu. sama temen enggak mahal-mahal lah. Standar bakalan aja. Kurang tidak lebih dari 500.000 lah. Ya, sesama penghobi ya Patut ya. Ya, betul. Kalau untuk bonsai, bahan bonsai rukem ini, apakah tidak terlalu lama proses pembesaran cabang-cabangnya ini Patut? Untuk rukem pertumbuhan cepat ya. Termasuk cepat ya? Ya, cepat sekali rukem. Yang jelas medianya ya, faktor utama adalah medianya yang bagus. Jadi pertumbuhan jenis bahan bonsai apapun akan cepat kalau sudah dalam ground seperti ini. Kalau untuk media, Patut menggunakan apa saja nih Patut? Seperti biasa pasir ya, terutama adalah pasir. Nah, kenapa pasir? Karena akan tetap menjadikan media tanam ini gembur tentunya. Pasir Malang ini ya Patut ya? Untuk ground pasir Malang saya gunakan di atas saja untuk menghemat biaya ya. Bisa gunakan pasir kali atau pasir Pasir bangunan sungai ya? tidak masalah. Yang penting ada pupuk kandangnya, media tetap poros ya. Ya. Itu yang utama, media poros. Saya tambahkan sekam mentah juga. Dan kalau ada sekam bakar akan lebih bagus lagi. Jadi medianya lebih bagus pakai sekam bakar ketimbang sekam yang masih mentah ya Patut ya? Tentu saja sekam bakar akan lebih bagus karena sekam bakar lebih mudah hancur, jadi nutrisi akan lebih cepat diserap ya sama pohon. Oke kawan, lanjut ke bahan bonsai koleksi Pak Bagus yang berikutnya. Ini ada pohon apa ini Patut? Ini amplas putih jenis buah ya. Amplas putih jenis buah. Ya betul, ini dia buahnya, lebat sekali, berbuah sangat lebat. Memang ada amplas putih yang tidak berbuah ya Patut? Ya, ada sekian jenis dari amplas putih, ada yang tidak berbuah, ada juga yang membedakan dari segi daunnya juga. Untuk jenis amplas putih saya juga kurang tahu, yang saya tahu cuma dua jenis ya, amplas buah ini dan amplas berikutnya nanti bisa ditunjukkan yang untuk yang jenis lainnya. Ini amplas putih jenis buah ya kawan-kawan, seperti ini. Ini di ground sudah berapa lama nih Patut? Ini sekitar 8 bulan ya. 8 bulan saya lakukan cangkok angin nih. Saya tidak akan pakai cabang-cabang ini, saya hanya fungsikan untuk mendapatkan batang ya. Nanti cabang-cabang ini yang saya cangkok akan saya gabung pada batang bawahnya. Karena batang bawah masih karakternya kurang ya, kurang bagus, masih gepeng. Saya akan program dengan cabang-cabang dari cangkok angin tadi.
masih butuh program yang cukup lama ya Patut ya. Betul. Ini bisa dimanfaatkan kawan, cabang-cabang yang tidak terpakai bisa dicangkok dan ditanam menjadi bibit nantinya ya, ketimbang dibuang percuma ya Patut ya. Ya betul, ini kita manfaatkan. Karena Manfaatkan memang sebagai bibit. kebetulan batang juga kurang berkarakter, masih gepeng. Jadi ya saya lakukan seperti inilah tekniknya, kita program. Ya, ilmu baru lagi kawan-kawan. Ayo lanjut yang berikutnya. Ini kimang juga ya Patut di Ya, masih ini program ground ya. timang kecil, ada seukuran lengan lah, Ini hasil gabungan juga ya Patut. yang ini bukan gabungan ya, saya cuma menambahkan sedikit saja untuk menutupi bagian bongol yang sedikit gepeng ya. Jadi saya tambahkan sedikit saja. Ini bongol dari induknya sekitar selengan lah besarnya. Jadi di apa namanya? Ditempel sambung Ya. susu seperti itu ya. Ya betul, sambung susu ya. Tujuannya untuk memperbesar Perbesar cabang, pangkal cabang ini ya. Saya ingin Ya. perbesar pangkal cabang ini dan batangnya juga, karena ada sedikit gepeng, jadi saya tambahkan di bagian bongolnya juga. ya. Lanjut kawan yang berikutnya. Ini pohon serut ya Patut. Ya, ini serut. Ini lumayan unik, bukan sombong ya. Ya, Ini karakter lumayan bagus. Bisa dilihat di bongolnya. Bongolnya lumayan berkarakter ya. betul, semok ya. Untuk gaya, masuk gaya apa ini Patut? Untuk gaya semi formal ya, bisa dikatakan Semi formal. ya. Ini hasil dongkelan Patut. Ini dongkelan juga, sekitar 8 bulan yang lalu ya. Sekitar 8 bulan yang lalu. Saya dapat sekitar 8 bulan lalu. 8 bulan masih proses pembesaran cabang ya, penyeimbangan dulu. Ini 8 bulan masih dalam proses, masih pada cabang ini. Untuk kanopinya nanti yang mana dipakai cabangnya ini Patut? Kanopi kita ikuti alur gerak batangnya ya. Gerak batang sedikit meliuk, jadi saya ambil ke arah ini. Arah ini saya bikin liukan juga sedikit biar sesuai dengan gerak batangnya. Berarti nanti kanopinya Ya, nanti sedikit merebah ke sana ya. sedikit rebah dia kanopinya. Karena alur batang juga mengarah ke kanan ya. Jadi kanopi kita mengikuti ya, betul. Kanopi mengikuti arah batang ya kawan-kawan. Satu ilmu baru lagi. Ayo yang berikutnya. Ini ada amplas putih juga ya Pak. Kayak yang Nah, seperti ini yang dia tadi. amplas putih yang kedua. Kalau ini bukan amplas jenis buah, ini jenis amplas yang tidak berbuah. Dari segi daun tidak terlalu berbeda ya, Hampir sama ya dengan yang tadi ya. sama. Hampir Cuma sama yang ya. membedakan ada yang berbuah dan ada yang tidak ya. Ya betul. Wih, ini kalau ini gaya apa ini? Ini termasuk gaya rap juga ya, karena batang, dari segi batang kita lihat ini adalah batang rebah ya. Dan Ini satu pohon nih Pak Tut. satu pohon nih, satu pohon. Ini ya. satu pohon, banyak batang ya. Banyak batang ya, rap.
juga. Kalau untuk harga dijual berapa kira-kira Pak? Yang harga ya kurang lebih untuk amplas putih seukuran ini sekitar 2 jutaan lah. Sekitar 2 juta. Ya kurang lebih 2 jutaan. Termasuk murah ya kawan-kawan, dengan karakter yang sudah sangat berkarakter, perakaran. Cuma masih di ground, butuh proses pembesaran cabang-cabangnya. Dengan harga 2 juta. Ya, ini lumayan besar nih. Kalau diameter mungkin ada 150 nih. Ya, lumayan 150 besar. senti untuk diameternya. Mari lanjut yang berikutnya. Ini ada cemara udang ya, patut ya. Ya, cemara udang. Ponggolnya lumayan besar kawan. Ini dapat dari mana patut? Ini saya beli di teman di Denpasar. Sudah sekitar 8 bulan di sini. Ini masih proses pembesaran cabang ya. Proses ya, ini dulu sempat mati cabang ini. Ini cabang satu mati, cabang paling bawah mati. Kira-kira apa penyebabnya patut mati cabang pada bonsai cemara udang ini? Kalau cemara, teknik pemotongan cabang ya yang paling riskan. Teknik pemotongan cabang. Kalau salah sedikit bisa fatal, bisa mati cabang ya. Artinya di sini saat pemotongan kita harus sisakan anak cabang ya. Berarti mesti ada tunasnya seperti itu. Tunas ya, tunas atau anak cabang, bisa dikatakan anak cabang nih juga. Ya. Kalau kita potong di sini, di belakangnya tidak tumbuh tunas atau anak cabang, maka cabang ini akan otomatis mati ya. Seperti itu kawan. Jika ada yang memiliki bahan bonsai cemara udang, dalam pemotongan mesti berhati-hati ya. Tipsnya dalam pemotongan supaya ada tunas Tumbuh di belakang, tumbuh ya. di belakang kita melakukan pemotongan ya, harus ada tunas yang tumbuh. Ya, seperti itu tipsnya. Dan Ilmu ini baru. mungkin yang pemiliknya dulu mungkin kurang tahu ya, saya bukan menjelekkan tapi Menurut pengalaman Pak Tut ya. ya betul, saya juga punya pengalaman yang sempat salah juga, saya tidak menjelekkan orang, Ya, tapi memang kita Di sini berproses sebuah bonsai, resiko memang tetap ada ya. berbagi pengalaman ya Pak Tut ya. Ya betul. Ini ada serut juga. Serut. Lanjut jalan-jalan dulu di rumah milik beliau. Enggak apa. Inilah koleksi-koleksinya. Ini banyak koleksi mame juga ya Pak Tut ya. Ya ada beberapa nih. Ini baru lokal Pak Tut. Waru lokal ya. Oke. Ini tanpa akar ya. Dari hasil Tanpa stek. akar. Saya stek nih. Waru sangat gampang ya. Batang sebesar ini bisa di stek. Sangat gampang kalau jenis waru. Untuk media pada saat penyetean memakai apa saja Pak Tut? Dominan pasir ya kalau stek. Dominan pasir ditambah tanah subur, sekam bakar juga bagus. Pasir sungai ya. Pasir sungai bisa, pasir Malang lebih bagus lagi.
Ya, ini koleksi bahan-bahan beliau. Banyak yang mami juga ya. Baik kawan, sekian dulu video saya kali ini. Sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Patut, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas kedatangannya. Sampai bertemu di lain kali. Oke, terima kasih. Sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.